Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apakah anak-anak semuanya sudah siap untuk belajar? Sebelum pelajaran kita dimulai, anak-anak semuanya harus berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar PAK. Apa itu PAK? PAK, anak-anak mungkin sudah tahu semua belum? PAK adalah pendidikan anti korupsi. Dari pelajaran PAK itu akan Ibu jelaskan 4 poin, diantaranya 1. Pengertian korupsi, pola-pola korupsi, 9 nilai sikap terpuji, berperilaku anti korupsi, keempat penutup. Apa itu korupsi anak-anak? Sebelum mengetahui banyak hal tentang korupsi itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari korupsi. Korupsi bermakna yaitu busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau mengonyogok. Dalam KBBI, apa itu KBBI? Mungkin anak semua sudah mengetahui bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Pengertian lain, korupsi ada perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapat beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa korupsi itu meliputi beberapa, yaitu 1. Pencurian, yang kedua penyalahgunaan wewenang, yang ketiga ketidakadilan. Yang ketiga, poin yang ketiga yaitu tentang 9 nilai sikap terpuji dan berperilaku anti korupsi. Mungkin anak-anak semuanya sudah tahu 9 nilai sikap anti korupsi itu: pertama, tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, bekerja keras, mandiri, adil, berani, dan peduli. Nah, dari 3 sifat itu yang akan Ibu jelaskan di sini, pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab, apa artinya tanggung jawab itu, nak? Mungkin anak-anak belum tahu. Tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh hingga tuntas. Jika kamu tidak melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, kamu nanti bisa dipersalahkan atau dihukum. Dari tugas tanggung jawab itu ada bentuk-bentuk tugasnya, ada 4. Di sini ada tugas pertama, tugas individu. Tugas individu itu adalah tugas kita sendiri, tugas kita di rumah, tugas kita di sekolah. Nah, di sini ada contohnya Ibu beri, contohnya yaitu tugas individu di rumah. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Tugas kita yang kedua, tanggung jawab sebagai umat beragama. Nah, tanggung jawab kita sebagai umat beragama, kita saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Contoh, kalau teman kita lagi mau sholat, mau ke gereja, kita saling memaklumi, jangan saling mengejek. Nah, itu caranya untuk menghormati antara agama yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai siswa. Di sekolah kita kan sudah mempunyai peraturan-peraturan, yaitu piket, peraturan dari guru, di sekolah, di kelas, guru memberikan pertanyaan, anak-anak harus menjawab. Itu sudah tanggung jawab anak-anak di sekolah. Tanggung jawab kita di negara, itu adalah mengikuti peraturan negara, apa yang sudah diberikan dengan kita. Kita sebagai warga negara, kita harus mengikuti peraturan yang sudah ada. Nah, sekarang dari 9 nilai anti korupsi itu yang kedua, yaitu disiplin. Apakah anak-anak semuanya sudah tahu apa itu disiplin? Ketaatan terhadap peraturan
bentuk melalui proses. Di sini berbagai bentuk kedisiplinan, antara lain ada 4 yang akan Ibu sajikan atau Ibu berikan kepada anak-anak. Disiplin pribadi, disiplin sosial, disiplin nasional, disiplin tugas. Nah, ini disiplin pribadi adalah disiplin kita, diri kita sendiri untuk belajar waktu yang sudah ditentukan. Di rumah waktu kita bangun pagi, kita harus sudah bangun pagi. Disiplin sosial ini menghormati antara sesama kita anggota masyarakat. Contohnya di rumah, kita harus berbaik sangka, kita harus berbaik dengan tetangga. Nah itu. Sekarang disiplin nasional. Disiplin nasional itu menyangkut disiplin kita menggunakan fasilitas umum. Contohnya, kita memakai jalan raya, kita memakai kendaraan mobil, motor. Jadi kalau kita memakai kendaraan, kita harus memakai helm, kita harus membawa SIM. Mungkin anak-anak semua belum tahu, apa sudah tahu? SIM adalah singkatan dari apa? Itu adalah surat izin mengemudi. Jadi siapa yang memakai fasilitas negara, fasilitasnya itu yaitu jalan, itu kita harus mematuhi peraturan kita. Nah, terus yang kedua, disiplin tugas. Mendengar dan menjalankan perintah dengan sebaik-baiknya. Jadi apa yang sudah kita diberikan tugas, kita harus melaksanakannya dengan baik. Nah, dari 9 nilai, yang ketiga, yaitu sekarang jujur. Perbuatan jujur itu terdiri dari sekarang keseimbangan dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Nah, jadi apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Yang kedua yaitu tulus dan tidak curang. Yang ketiga, mengakui fakta apa adanya. Yang keempat, kuat dan berani. Nah, itu adalah modal utama kita adalah jujur. Jujur adalah langkah awal melawan korupsi. Nah, mungkin sampai di sini anak-anak penjelasan Ibu. Semoga anak-anak semuanya mengerti dan memahami apa yang telah Ibu berikan. Seperti slogan kita, generasi tanpa korupsi, generasi cerdas berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.